Kalian tahu, Rosa pun ikut pingsan di samping si Citra, Wak. Pingsan dua-duanya. Dah, akhirnya Wak nggak tahu gimana caranya Rosa ini bangun-bangun udah di ruangan kesehatan. Dan Rosa ngelihat udah ada senior Rosa dan di sana juga ada Citra yang udah mulai siuman tapi masih agak kayak ketakutan gitu. Dan setelah itu Wak, senior Rosa nanya nih, kenapa kalian bisa pingsan gitu kan? Terus dijelasin lah sama Rosa apa yang dia lihat tuh, diceritain semua. Dan di saat cerita itu wajah senior Rosa ini pucat, Wak. Terus akhirnya si senior ini cerita kalau dulu pernah ada cerita anak owner hotel yang selalu datang untuk bermain dengan para staf di hotel ini. Dan tiba-tiba ada kabar kalau anak owner itu meninggal dunia. Gak tahu pasti kenapa, tapi yang jelas dia ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan, kayak apa yang dilihat Rosa, Wak, keadaannya. Kayak hampir hancur. Dan kabarnya juga, Wak, dia meninggalnya pas lagi bermain di hotel itu. Nah, semenjak itu ya itulah si anak ini katanya selalu bergentayangan. Dan setiap kali ada orang yang bertemu dengan sosok si anak kecil ini, kata-katanya selalu sama, Wak. Ketemu kalian itu kayak semacam dia nih diajak main peta umpet gitu, Wak. Ketemu, kata dia. Epic kan ceritanya, Wak. Ya Allah, Rosa, untung Rosa sama Citra. Semoga dimanapun kalian berada ya, moga baik-baik aja. Inilah mungkin alasannya kenapa Rosa ingin menyembunyikan identitasnya, karena memang hotel ini masih beroperasi, Wak. Tuh cerita pertama. Kita lanjut cerita kedua ya, Wak. Oke, Wak, kisah kedua ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya minta disamarkan lagi, Wak. Kita sebut aja namanya Bayu ya. Nah, si Bayu ini berasal dari Medan dan dia menceritakan kisah tentang eyangnya. Nah, kemarin mama-mama wawa pengen cerita, sekarang eyang yang pengen cerita sama kita, Wak. Kita sebut aja nama eyang Bayu ini Eyang Suci ya. Jadi, Wak, cerita ini adalah tentang Eyang Suci sewaktu beliau masih kecil dan terjadi sekitar tahun 1940-an. Nah, Eyang Suci ini, Wak, 3 bersaudara dan ketiga-tiganya perempuan. Si Eyang Suci adalah anak paling bungsu. Nah, kakak tertuanya kita sebut aja Eyang Siti, kakak keduanya Eyang Fatimah lah ya. Nah, suatu hari, Wak, mereka bertiga ini ditinggal oleh kedua orang tuanya di rumah. Nah, ayahnya Eyang Suci ini sedang narik becak dan ibunya itu lagi pergi ke rumah keluarga. Jadi Eyang Suci, Eyang Siti, Eyang Fatimah hanya tinggal bertiga aja nih di rumah. Dan kondisi keluarga Eyang Suci kala itu memang dikatakan biasa aja. Penerangan di rumah tersebut belum tersedia. Hanya lampu-lampu petromak, Wak, lampu zaman dulu tuh yang pakai minyak tanah. Dan rumah Eyang Suci ini juga terbuat dari kayu, lantainya bersemen biasa dan betul-betul sangat seadanya lah. Nah, jarak antara rumah Eyang Suci dengan rumah tetangganya juga jauh kali. Umpama denah rumahnya ini, Wak, ya kayak ada rumah, tuh pohon-pohon, ladang, rumah, ladang, pohon, rumah gitulah ya. Jadi emang jarak itu lumayan gitu, bukan yang langsung tetangga di sebelah rumahnya. Nah, jalanan di daerah rumahnya Eyang Suci ini pun masih tanah bebatu, Wak. Jadi memang betul-betul settingan rumah-rumah zaman dulu lah, Wak, kalau di film-film tuh. Apalagi kata Bayu, Wak, rumah Eyang Suci ini emang berada di perkampungan. Jadi udah kebayang ya gimana kondisi rumah dan sekitar rumah Eyang Suci ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi, Wak, bertiga lah kan mereka ini di rumah itu. Saat itu hari udah mulai gelap, Wak. Udah mulai mendekati maghrib. Eyang Suci waktu itu lagi belajar karena udah mulai gelap ya kan. Terus nanti kakaknya yang Fatimah megangin lampu petroma biar adiknya ini bisa nengok waktu lagi nulis gitu. Nah, di saat lagi nulis ini Eyang Suci nanya sama kakaknya, "Kok mak bapak nggak balik-balik, Kak? Udah jam berapa ini? Bentar lagi udah mau gelap." Nah, Eyang Siti jawab kakaknya kan, "Mungkin masih dalam perjalanan, Dek. Udah lah, kita tunggu aja lah," katanya. Nah, maghrib pun akhirnya lewat, Wak. Ditunggu, punya tunggu. Mak bapak 3 beradik ini pun nggak balik-balik. Lewat Isya nggak balik juga. Akhirnya mereka bertiga ya nyibukkan diri lah, main aja bertiga, bercanda-bercanda. Waktu itu belum ada handphone, Wak. Jangan kan handphone, TV aja kata Bayu yang ini nggak punya. Jadi udah bercanda-bercanda aja lah kan 3 beradik ini di dalam rumah sambil nunggu mak bapaknya balik. Akhirnya, Wak, di saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tiba-tiba mereka mendengar ada suara gedoran dari pintu. Dar. Nah, karena memang pintu itu terbuat dari kayu, Wak, jadi bunyi gedoran tuh kencang kali. Malah lebih terdengar kayak bukan suara menggedor, tapi lebih kayak mukul pintu sampai kayak mau didobrak tuh, Wak. Dar, nggak santai. Dar. Nah, dan tidak lama dari gedoran ini, Wak, mereka mendengar ada yang memanggil nama panggilan mereka dengan suara yang lirih. Ti, Ma, Ci, gitu. Siti, Fatimah, Suci maksudnya. Nah, Eyang Suci yang pada saat itu tidak merasa ada yang aneh bertanya sama kakaknya, "Kak, siapa itu, Kak?" "Mama." Nah, Kak Fatimah pun langsung ngomong lah kan dengan agak sedikit berteriak, "Siapa tuh? Mama, Bapak." Lalu hening, Wak, nggak ada suara. Nah, beberapa detik kemudian pintu depan itu pun diajar lagi. Dar. Betul-betul kok dar gitu, kencang suaranya, Wak. Nah, Eyang Siti pun berteriak lagi, "Woi, siapa tuh?" Tapi lagi-lagi nggak ada sautan, Wak. Nah, Eyang Suci yang pada saat itu tidak merasa takut
takut. Tiba-tiba dia bilang, mungkin mama kak, mama butuh bantuan kita ke jalan besar, mungkin mama bawa belanjaan banyak itu kak. Nah pas Eyang Suci ngomong kayak gini, kakaknya pun langsung tersirok lah kan, terpikir dia, oh iya betul juga kataku ya, yuk kita susul mama ke jalan besar kata ya kan. Nah kira jalan awak mereka ke arah pintu dan langsung dibuka sama mereka dan kosong, nggak ada siapa-siapa memang. Dan di saat itu mereka langsung mikir, oh betul tadi tuh mama mau manggil kita aja itu biar bisa bantu ngangkat barang di jalan besar katanya kan. Udah lah tuh makin yakin mereka, wak jalanlah tiga beradik ini ke jalan besar. Dan jarak dari rumah mereka ke jalan besar tuh juga nggak begitu jauh, wak masih kelihatan tapi nggak dekat kali gitu ya. Cuma memang mereka harus ngelewatin ladang, pohon besar, pohon juntai, kebun, baru bisa ke tepi jalan besar itu. Nah waktu berjalan ini wak mereka berpegangan lah bertiga, ini dulu lucu kali dah jalan. Nah di saat sudah melewati ladang, kan mereka harus ngelewatin pohon besar itu kan. Nah di saat ini wak Eyang Suci tiba-tiba ngomong sama kakaknya, kakak lihat ada cewek duduk di bawah pohon tuh lagi nyingkir rambutnya panjang kali kak, kata Eyang Suci. Nah Eyang Fatimah pada saat itu ngomong, halah kau mulut kau, nggak usah kau tengok-tengok, kau diam aja, kakak tahu karena kakak tengok, katanya udah jalan aja kita. Jadi si kakak ini juga memang nengok wak, tapi milih diam aja lah. Yang Suci dia pula lucu kali dia ngomong kan. Udah lah makin erat lah itu mereka bertiga berpegangan tangan itu ya kan. Sampai akhirnya wak mereka sampailah di pohon menjuntai ya. Nah di sana langkah mereka terhenti karena di depan kebun mereka melihat ada laki-laki berdiri dan muka laki-laki tersebut hancur sehancur-hancurnya wak. Laki-laki itu diam terus nyengir lihat ke arah tiga beradik ini. Nah pada saat itu yang Siti langsung ingat, yang Siti kakaknya ya, langsung ingat dia kalau ada cerita nih memang di sekitaran situ yang konon katanya memang ada laki-laki misterius yang sering berdiri di dekat kebun. Nah saat itu Eyang Suci langsung bilang, kak balik aja yuk kak, kita tunggu mama di rumah aja yuk kak, katanya. Mereka bertiga kan nengok tuh. Nah Eyang Siti sama Eyang Fatimah juga, ayolah yuk balik badan kita, jalan nih, jalan cepat ya kan. Sampai rumah Nat belum? Kalian tahu tuh lagi jalan tuh mereka lihat apa? Pas beberapa langkah dari balik badan itu mereka melihat ada kepala wak menggelinding di kaki mereka, ngegelinding, dan kepala itu dengan kondisi udah terbakar nganga menggelinding samping mereka. Apa nggak terkejut mereka tuh langsung lari tebirit, tiga anak gadis itu langsung masuk ke dalam rumah ya kan. Sempat pula tuh yang Fatimah terjatuh wak, disusul lagi lah sama saudaranya, dijemput balik lagi ke rumah, nangis teriak-teriak gitu kan. Nah si yang Fatimah ini wak, waktu pas dia jatuh masih juga yang Fatimah tuh lihat kepala tuh ngegelinding ngejar mereka tuh loh, ngegelinding ngerat gitu. Kalian bayangkan dikejar kepala nganga nyah Dani ya. Sampailah kan mereka bertiga di rumah nangis semuanya, udah kunci pintu depan, mereka berpeluk lah tiga beradik ini. Ya Allah kasihan kali, berpeluk nih. Dan gak lama setelah itu wak, langsung lagi ada suara lagi dari depan pintu, dar gitu kan. Masih digebrak lagi pintu itu wak. Terus ada lagi suara yang manggil nama mereka, Ti, Mah, Ci. Makinlah ketakutan mereka ini kan wak ya. Eyang Siti teriak, pergi kau, pergi, kata gitu. Nah setelah si Eyang Siti teriak kayak gitu wak, tiba-tiba ada lagi suara, tapi kali ini lebih pelan wak, tok 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 gitu. Terus ada suara, Siti, Fatimah, Suci, ini mak bapak. Waktu itu yang Siti nggak langsung percaya, enggak, bohong kalian bukan mak bapak kami, pergi kalian setan, katanya. Nah setelah yang Siti teriak lagi nih wak, tiba-tiba pintu depan mereka tuh terbuka. Ternyata kali ini memang betul ibu mereka udah datang karena takut anaknya kenapa-napa, didobrak pintu rumah itu kan. Soalnya kan dia dengar anaknya teriak-teriak di dalam nih bertiga. Nah ibu mereka pun langsung masuk ke dalam rumah, langsung nyamperin mereka, menenangkan mereka yang lagi ketakutannya. Dipeluk lah mereka bertiga semua. Ditanya sama mamanya, ada apa yang sudah terjadi, kata papanya kan. Anaknya ngomel, kenapa mama bapak pulangnya lama gitu loh, kami takut bertiga sendirian ini di rumah. Terus mamanya jawab, iya nak, maaf, tadi sebenarnya urusan mak udah selesai, tapi pulangnya mau sekalian nunggu bapak selesai narik beca, jadi biar sekalian dijemput dan pulangnya bisa bareng gitu nak, maaf ya. Dan sewaktu ibunya sedang menjelaskan wah, bapak mereka ini pun kemudian masuk kan, diceritalah. Kalian tahu tadi waktu mak bapak balik dari kejauhan, mereka memang udah lihat nih ada apa? Ada kepala yang menggelinding, terus kepala itu menghantam-hantam dirinya di pintu. Jadi suara dor itu suara kepala, wah. Kepala gelinding. Bapak mama tengok. Nah itulah mama langsung berlari ke arah rumah. Sedangkan bapaknya kemana? Bapak dikejar kepala itu, wah. Kepala itu dikejar, nggak ada takut-takutnya bapak yang dikejar, ditangkap ya, dibaca-baca dia doa, dibuang. Hah, berani kali orang-orang zaman dulu ya Allah. Nggak lari, dikejar, dibaca-baca, dibuang. Bagus bapak. Dan setelah itu ibu mereka pun bilang lain kali kalau udah maghrib jendela-jendela di rumah ditutup ya. Dan kalau ada yang gedor-gedor lagi jangan dibukain pintunya, karena itu bukan manusia, itu setan, kata mak. Allah kasihan kali lah yang Suci sama kakak-kakaknya. Nah itu cerita kedua. Seram kan? Kita lanjut ke cerita terakhir.
Oke, Wak, kisah ketiga atau kisah terakhir yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang